Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma la tus'alunna yauma idzin anin na'im. Surat At-Takatsur ayat terakhir. Kemudian pasti tus'alunna akan ditanyai yauma idzin pada hari itu anin na'im, setentangan kenikmatan yang telah Allah anugerahkan kepada kita hambanya. Bapak dan ibu-ibu, semalam kita telah menjelaskan ringkas setentangan hisab. Maka malam hari ini kita masuk apa-apa saja yang akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban kepada kita. Yang jelas, semua apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita akan kita pertanggungjawabkan. Di samping tugas-tugas kita selaku khalifah, apakah syariat yang telah Allah turunkan, di mana kita dicipta oleh Allah untuk agar supaya kita beribadah kepada Allah, menjalankan syariatnya, apakah lagi kita jalankan atau bagaimana. Bahkan Al-Quran ko nanti bisa menjadi pembela, bisa menjadi pendebat kita. Ada beberapa hal yang barangkali secara garis besar kita jadikan. Yang pertama, setiap kita akan ditanya tentang 4 hal. Yang pertama tentang umur. Tadi malam kita jadikan la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima abnah. Tidak akan bergeser sepasang telapak kaki kita para hamba-hamba Allah di mahsyar hingga ditanya terlebih dulu tentang umur. Umur yang akan kita pertanggungjawabkan semenjak baligh sampai mati, kecuali sebelum mati orang ko pikun. Yang kedua an ilmihi, tentang ilmunya. Ilmu apa yang dipelajari, lalu adakah apa dilaksanakan ilmu itu diamalkan. Kemudian an malihi, tentang harta, dari mana diperoleh, untuk apa dipakai. Dan terakhir an jismi, tentang jasad, tubuh. Hadis riwayat Imam Tirmizi nomor 2417. Itu menampak hal ko semua kita manusia akan ditanya tentang ampe itu. Mengenai nikmat-nikmat, nikmat yang pertama yang akan ditanya, dipertanggungjawabkan, nikmat sehat. Dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awala ma yus'alu anhu yaumal qiyamah, yakni al-'abda minan na'imi ayyuqala lahu alam nusihha laka jismaka wa nurika min ma'il barid." Sesungguhnya nikmat yang mula-mula di antara semua nikmat, apapun nikmat, yang akan ditanya kepada kita, itu para hamba-hamba Allah,
di hari kiamat itu adalah bunyi patahnya, alam nusih halaka jismaka. Bukankah kami telah memberikan kesehatan kepada badanmu? Wa nurika, dan bukankah kami telah memberimu minum air yang segar? Hadis riwayat Tirmizi, hadis sahih. Dua nikmat yang kita manusia ko tertipu. Jarang kita syukuri. Padahal itu nikmat besar. Namanya ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat. Yang dua nikmat ko kita manusia acok terpedaya, tertipu. Padahal itu nikmat besar. Yang pertama sihat, kesehatan. Yang kedua al-faragh, waktu luang, waktu senggang. Khusus mengenai nikmat sihat disebutkan bahwa as-sihhatu tajun. Kesehatanku adalah mahkota ala ru'usil as-sihha, yang berada di atas kepala orang-orang yang sehat. La yarahu ilal marda, yang tidak dilihat kecuali oleh orang yang sakit. Orang yang sakit mencari kesehatan kok seakan sebuah mahkota luar biasa yang terletak di kepala orang-orang yang sehat. Cuma orang sehat tidak tahu ini. Bahasanya sedang mendapat nikmat yang luar biasa, bagaikan mahkota raja terletak di kepalanya. Yang dicari orang gini Indonesia kan mahkota apa? Baru terasa nikmat sehat luar biasa ketika kita sakit. Sehingga dikatakan yaqulu ahadu kibaris sinni. Ada salah seorang yang sudah tua umurnya berkata, kuntu ana wasihatu nabahtu anil mal. Dulu ketika aku masih sehat, saya atau aku berserta sehat sibuk mencari harta. Nabahtu anil mal. Wal yaum, hari ini, saat ini ketika saya sudah tua, ana wal mal, saya dengan harta, nabahtu anis siha, sibuk ulang mencari sehat. Mau ulang lihat, mudah-mudahan tertangkap. Kuntu ana wasihatu nabhathu anil mal. Dulu saya dengan sehat, nabhas, sibuk mencari harta kian kemari. Ketika masih sehat, ngumpulan harta. Kini ketika lah tua, lah banyak nan taraso. Wal yaum, hari ini ketika aku sudah tua renta, tua bangka, ana wal mal, saya dengan harta itu malahan sibuk mencari kesehatan. Mudah-mudahan pesan itu tertangkap. Orang tidak peduli dengan harta leh, kalau lah sehat itu tidak ada. Bahkan orang mau mengorbankan apa saja demi kesehatan. Maka pesan Nabi, ya pelihara yang 5 sebelum datang. Yang 5 salah satunya sehat sebelum sakit. Dan kesehatan itu nikmat pertama yang dipertanggungjawabkan. Bukankah dulu kamu sehat? Dan sehat itu nikmat. Lalu semasa kamu sehat, kalau basawa manga miang, kama se babuang-buang masuk sehat itu. Nah yang kedua kan waktu senggang, waktu luang, waktu lapang.
Kan masalah waktu, masalah umur. Dan nikmat yang kedua itu kan air. Air dewa melimpah-limpah apa? Dulu kan telah kami anugerahkan kepada kamu air yang segar, air yang menyejukkan, baik air dari langit, air dari milia, air dari bumi. Di daerah gurun orang mencari air berkilo-kilo, bahkan air kotor malahan. Kita kalau kita sikom atau air apa? Jangan lupa air hujan yang turun dari langit, air yang mengalir, air sungai, air sumur, air danau itu nikmat yang dengannya kita pakai. Kata orang kan air sumber kehidupan. Jadi nanti ditanya dulu, kalau bahasanya angku dulu kan sehat, minum dengan air yang segar, gratis dari langit turunnya, air sungai gratis, air danau gratis, air mata air gratis, air gali sumur gratis. Apakah ada disyukuri atau tidak? Baru terasa sehat itu berharga ketika kita lah sakit. Itu mau dikatakan orang yang sakit lah nama ngerti nikmat sehat. Sakit segigi cek baru terasa nikmat gigi. Tangga gigi terasa nikmat gigi. Kalau bahasa orang wak rawan murah. Gigi tangga. Itu tentang nikmat. Nah, satu kali dua orang sahabat yang terkenal, Abu Bakar dan Umar, keluar rumah malam hari, bertemu kedua-duanya, bertanya, "Bagaimana kau keluar rumah malam-malam?" Kedua-duanya sama-sama menjawab, "Litak, mencari makan." Kemudian berjalan, rupanya Rasulullah keluar rumah loh. Nabi keluar rumah, bertemu ya dua orang mulia, Abu Bakar dan Umar. Nabi tanya, "Bagaimana kalian berada di rumah ini?" "Kami belum makan Rasulullah. Mencari di mana kita bisa makan." Semua. Lalu ketiga-tiga orang yang paling mulia di bumi itu, Nabi Muhammad, Abu Bakar dan Umar bin Khattab, mendatangi salah seorang rumah orang Ansar, orang Madinah. Kiranya laki-laki di rumah sedang mencari air. Anak rumah cuma produksi, suami yang bawa keluar mencari air. Sekembali laki-laki tadi, tidak ada yang bisa diucapkannya kecuali memuji Allah, bahwa tidak ada yang paling bahagia di alam semesta kecuali hamba. Karena dikunjungi oleh tiga manusia yang paling mulia, Nabi Muhammad, Abu Bakar dan Umar. Lalu nyebagagih kalakang memetik korma satangkai besar. Ada yang muda, ada yang masak, ada yang matang. Disembelih kambing, disuguhkan ke Rasulullah. Makalah ketiga-tiga orang tadi. Setelah makan, Rasulullah berkata kepada Abu Bakar dan Umar, "Anak kita makan malam ini nanti akan ditanya, dari mana dapat makanan kau? Lai halal pun lah." Pada bacalah Al-Hakumut Takatsur sampai Tsumma latus'alunna yawma idin. Ditanya. Jadi anak kita makan, anak kita nikmati, anak kita pakai, anak kita manfaatkan itu nikmat atau masuk kesehatan, akan ditanyai. Itu ringkasnya begitu. Kemudian kalau amal ibadah yang paling mula-mula ditanya salat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu. Sesungguhnya yang mula-mula sekali yang akan ditanya di sidang seorang hamba nanti, di antara sekalian amalnya dari kiamat adalah as-salat. Salat. Ini semua amal ibadah yang paling dulu dipertanggungjawabkan salat.
sempurna atau tidak, lai atau tidak, sempurna atau tidak. Kalau sempurna ditulis sempurna, kalau tidak diperiksa salat-salat sunat. Jika salat-salat sunatnya ada, ditambal, dicukupkan, disempurnakan salat-salat wajib yang kurang sempurna. Rasanya sia saja kita, pasti salat kita banyak yang tak selesai. Itulah guna salat sunat. Ya, salat sunat adalah untuk menambal, penyempurna, pelengkap di ma salat-salat wajib kita yang kurang selesai, kurang beres. Itulah guna salat sunat, termasuk salat sunat malam yang sebentar lagi kita lakukan. Baik. Acilakolah orang yang tidak salat. Sebab amal ibadah yang mula-mula ditanya justru salat. Baru nanti ibadah yang lain. Sementara ada pula nanti kelompok manusia yang mula-mula ditanya, ikut tentang niat dalam beribadah, dalam beramal, dalam berbuat baik. Ada 3 golongan orang. Hadis sahih yang akan ditanya, dan itulah makhluk pertama yang dilemparkan ke neraka. Yang pertama adalah para mujahid, orang-orang berjihad, orang yang berjuang dalam agama. Puncaknya berjuang di medan perang fisabilillah, dan perjuangan-perjuangan lainnya, dan perjuangan-perjuangan lainnya. Ditanya, dia berjuang, berjihad lantaran apa, karena apa, untuk siapa, motivasi apa? Dia jawabnya, ya Allah, engkau kan tahu, aku berjihad karenamu, mati dalam bela agamamu. Kadzabta, engkau bohong. Sebab niatmu dulu, tujuanmu dulu, motivasimu dulu untuk berjuang, untuk berjihad apa saja adalah kan ingin dikatakan orang supaya orang berani, orang kuat, orang hebat, pahlawan. Kan itu niatnya dulu. Berarti engkau bohong. Engkau pakai perjuangan jihad fisabilillah hanya untuk kepentingan dunia. Itulah orang pertama yang diseret ke neraka. Kenapa? Allah tidak terima orang yang mati memakai cara-cara seperti itu atas nama agama, matinya padahalnya tidak agama. Yang kedua, qari, para pembaca Quran. Tentu termasuk kalamnya orang yang pandai ngaji, bahkan dilebarluaskan oleh alim. Para qari, orang alim, ini tu nanti mengajar, membaca Quran dan segala macam. Karena apa? Lantaran apa? Penyebab apa? Apa motivasinya? Dijawabnya, karena engkau ya Allah, engkau bohong. Kan supaya engkau dikatakan orang alim, qari, atau mendapatkan hadiah, mendapatkan dan macam-macam. Maka diseret lagi. Yang ketiga, orang dermawan, orang suka berinfak, membantu, menolong, memberi. Apa motivasi, apa tujuan? Dijawab, karena ya Allah, engkau bohong. Kan motivasinya dulu supaya ini banyak lagi. Supaya sampai masuk WC, sampai masuk got, masuk bandar, motivasi dulu. Kasih kau, bantu kau. Apa motivasi, apa tujuan? Nan tatuli kau wakaf, kau sedekah, kau infak, nan tatuli, tapi nan intinya apa? Karenamu ya Allah, tidak benar, engkau bohong. Allah kan tahu, alimun bidzat sudur. Allah tahu apa nanti. Dalam hal itu mau pesankan kepada anak-anak kita. Satawa di sekolah pesantren pertama di Agam yang memakai label Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran, kami dulu di Sorangka. Mau menanggap mendirikannya dulu. Itu tahap pertama saya mau bilang bahwa jangan anda tuan-tuan, ke guru-gurunya, ke murid-murid menghafal Quran itu, mempelajari Quran, jangan supaya dapat masuk perguruan tinggi,
supaya bisa ke Timur Tengah. Salah niat. Kok mati kok bakal. Apalah Quran, pelajari Quran, ajarkan Quran. Karena kau kalamullah, petunjuk kita. Apalah. Lalu dengan menghafalku kita dapat hadiah, tak masalah. Tapi jangan tujuannya dia. Jangan tujuannya bisa diterima di perguruan tinggi. Jangan supaya bisa begini, bagaimana begini. Salah niat. Siapapun yang baca Quran perbaiki niat. Salah, itu hadis sahih mah. Orang pertama yang dilempar ditarik ke neraka adalah orang yang salah niat dalam baca Quran. Menghafal Quran, mengajarkan Quran. Sahih hadis. Kenapa? Allah tidak suka orang yang salah dalam pergunakan ayat-ayat untuk kepentingan dunia, untuk pangkat, bisa lulus, dapat hadiah, macam-macam niat lah. Atau supaya begini, supaya begini, supaya begini. Salah niat. Apalah, kan disuruh apa? Bacalah, disuruh baca. Ajarkanlah, disuruh mengajarkan. Bahkan sebaik-baik manusia kan, man ta'allama al-Quran wa 'allama, mempelajari Quran dan mengajarkan. Tapi niatnya harus betul-betul benar. Itu orang pertama diseret ke neraka. Nah, masalah jinayah, masalah tindak pidana yang mula-mula sekali dihisab adalah masalah pembunuhan. Maka siapa saja yang bunuh, lalu orang yang dibunuh pun nanti menarik orang yang bunuh juga dapat sidang Allah. Ditariknya. Dialah, tolong tanyai dia, kenapa dia bunuhku? Kalau nak bunuh, kau bisa menjawab dengan jujur, saya bunuh demi agamamu, demi kebenaran dan segala macam, selamatnya. Tapi kalau tidak, neraka dia. Karena menghilangkan nyawa seseorang tanpa dasar minat adalah dia disangsi masuk neraka sampai habis dosanya. Demi aku membunuhnya ya Allah, demi mempertahankan membela Zanu, karena Zanu, karena ini. Pokoknya kalau bukan karena mempertahankan agama Allah atau karena perintah Allah, orang mangko halal dibunuhkan cuma 3 aja. Kisas. Ketika perang dirajam. Lebih tidak haram. Jadi yang pertama, tindak pidana yang paling mula-mula diadili di sidang adalah masalah pembunuhan. Yang paling mula-mula ditanya untuk Qabil. Kan Qabil yang melakukan pembunuhan pertama kali. Itu namanya hisab. Masing-masing kita akan ditanya. Nah, kalau kita kaji yang pertama tadi, semua kita tanpa kecuali dapat 4 pertanyaan. Nah, bulan sampai apa? Umur kan? Jasad, tubuh. Ilmu, harta. Semua kita dapat pertanyaan. Kenapa Allah bertanya? Apakah Allah tidak tahu? Allah Maha tahu. Pengadilan itu tidak bukan untuk menampakkan keadilan. Sebab manusia kan suka protes. Allah ingin menampakkan keadilan, bahwa keputusannya Maha adil. Siapa yang mencari keadilan, cari di akhirat. Di dunia tidak ada keadilan. Jangan ada orang di dunianya berusaha untuk adil, tapi tidak adil juga. Nah, cahiyalah sebenarnya cahaya sing salah nanti orang di dunia kau yang membela-bela yang salah. Sampai uang sekian miliar kepada Allah sudah itu mati ya. Sampai uang sekian miliar, tidak lama sudah tu ikuti orang mati jangkau. Piti kami orang masuk kubur. Kalau menjadi pembela, belalah yang patut dibela. Janganlah bela yang salah. Nanti ditanya di akhirat. Ini yang paling lama di sidang nanti salah satunya itu. Dan yang paling menyesal di antara sekian menyesal salah satunya itu. Para pemimpin, para pembela yang salah. Ikut semua.
di pengadilan. Apa gunanya? Allah ingin menampakkan keadilan. Bagi Allah kan maha tahu semua kan. Kau masuk surga, kau masuk neraka, habis. Kan begitu. Tapi kalau begitu nanti tidak nampak keadilan. Sehingga orang tak akan masuk neraka kecuali dia mengaku pantas masuk neraka kita. Tidak satu pun yang masuk neraka kecuali dia sadar, dia mengaku bahasanya pantas masuk neraka. Fa'taraftu bidzambi. Aku mengakui dosa-dosa aku gitu. Sehingga di tepi jurang neraka pun ketika tiba di tepi jurang neraka, tanya dulu. Alam ya'tikum nanti. Tanya kenapa sampai sini? Bagaimana kau kalian diseret ke siku kecil malaikat penjaga? Apa dulu tidak datang Rasul? Tidak ada pemberi peringatan. Tidak sampai kepada kalian ilmu. Lai, tapi kami tidak peduli. Itu baru. Kami tidak peduli, kami tidak percaya, kami mencemeh, kami melolok. Kalau begitu salah kalian masuk alam. Kira-kira itu bahasanya. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, sampai ke bawah. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum. Itu tidak satu pun yang masuk neraka kecuali nya sadar, mengertinya, mengakunya bahasanya memang patut masuk neraka, supaya jangan menuduh zalim. Allah tidak zalim. Wa ma kana Allahu liyazlimahum. Allah tidaklah menzalimi hambanya, tetapi hambanya lah yang kanu anfusahum yazlimun, kepada diri mereka sendiri yang zalim. Kesimpulan kejiwa lah ya. Memang aku tu habis. Sebenarnya kejiwa, apapun yang kita pakai kini, yang kita nikmati, yang kita peroleh, yang kita dapatkan, kalau semuanya itu, kan? Kita baca satu buah. Kalau semua yang kita pakai, kita manfaatkan, kita kita pergunakan berupa nikmat, kullu ni'matin la tuqarribu min Allah azza wa jal fahiya baliyah. Setiap nikmat yang kita peroleh, apapun nikmat, kalau nikmat itu tidak dipakai, tidak dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada pemberi nikmat itu Allah, fahiya baliyah, itu adalah bencana dan petaka. Mula encik faham? Setiap nikmat, apapun nikmat yang kita peroleh, nikmat kan sembuah, tak tahu tuang, tak tahu bilang. Wa in ta'uddu nikmat Allah la tuhsuha, tak bisa menghitung. Kullu ni'matin, setiap nikmat itu la tuqarribu min Allah, tidak dapat nikmat itu mengantarkan orang yang mendapat nikmat itu kepada Allah, atau tidak dipakainya untuk mendekatkan diri kepada Allah, tidak bersyukur, bahkan buat maksiat, bahkan lalai, bahkan lengah, bahkan angkuh, bahkan sombong. Apapun nikmat, apakah pangkat, jabatan, status, kedudukan, semuanya, fahiya baliyah, maka itu adalah petaka, bencana dan musibah untuknya. Maka nikmat adalah doa syukurilah. Jangan dek kita dapat nikmat makin jauh daripada surau, makin jauh daripada kewajipan-kewajipan, makin sombong. Janganlah, nanti kita celaka dan bencana nanti bu. Karena summa latus'alunna yauma idin, pasti akan ditanya hari itu apapun nikmat yang kamu peroleh, termasuk nasi sasup, air sadari, di mana pe makalah, tapi pertanyaannya leh dari masa no baca orang menapeknya. Kalau tidak celaka lebadan. Sekian kaji kita, semoga berfaedah untuk ambo dan kita semua. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.